Nah, mari kita lihat dulu pertama saudara sekalian, karena perjanjian lama dan perjanjian baru tadi sudah saya sampaikan. Perjanjian lama itu ditulis sudah 1500 sebelum Masehi, berarti hampir 3000 tahun lebih yang lalu gitu ya. Mari kita lihat bagaimana kita mendapatkan perjanjian lama. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat bahwa kita lihat dulu tentang juru tulis. Nah, zaman dahulu percetakan atau komputer nggak ada. Lalu bagaimana menyalinnya? Misalnya nih, firman itu disampaikan kepada Musa dan dia tuliskan. Apakah cukup itu saja? Biasanya kalau kita lihat sejarah, maka ada juru tulis yang menyalin itu. Nah, seseorang harus duduk dan menyalin yang asli dengan tangan. Orang seperti itu disebut juru tulis. Mereka mengerjakan sangat serius karena kesalahan sekecil apapun bisa membuat perbedaan besar. Misalnya, anggaplah seseorang membeli sebidang tanah untuk 20 keping emas. Jika juru tulis tidak memperhatikan pekerjaannya, dia mungkin akan menulis 2 keping emas atau 200 keping emas. Secara drastis mengubah harga aslinya, saudara sekalian. Karena perak aja pada waktu itu termasuk gaji 1 bulan hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya emas, wah itu uang yang banyak begitu. Jadi kalau ada satu karakter kata aja yang miss, maka itu akan membuat perbedaan yang besar terhadap isinya, sehingga mereka sangat hati-hati. Dan ada satu kelompok juru tulis yang menganggap pekerjaan mereka lebih serius daripada yang lainnya. Jadi terkait dengan firman Tuhan, mereka sadar sedang menyalin firman Tuhan. Mereka membuat banyak peraturan mengenai salinan perjanjian lama. Nah, ini saudara sekalian, kelompok ini aturan-aturannya seperti ini. Jadi ada beberapa kelompok juru tulis ya. Ya sama seperti sekarang lah, ada fotokopi mungkin berbeda-beda tempatnya begitu. Aturannya antara lain yang kelompok ini pakai adalah menggunakan jenis tinta khusus. Terus yang kedua, memastikan bahwa setiap huruf dari sebuah kata diberi spasi persis ketebalan satu rambut, saudara sekalian. Jadi mereka sedemikian telitinya dari huruf sebelahnya, dan tidak pernah menulis huruf terkecil sekalipun dari ingatan. Kalau kita kan masih seringnya misalnya tanya nomor teman ke kita dan kita coba dia bacakan dan kita ingat, oh tadi dia bilang 0852. Atau ketika kita misalnya melihat memindahkan dari buku ke komputer misalnya, seringkali kita udah hafal di kepala. Mereka ini satu kata pun mereka tidak hafal, saudara sekalian. Jadi mereka betul-betul memang bertugas memindahkan atau menyalin dari satu dokumen ke dokumen lain. Tetapi saudara sekalian, walaupun sudah sedemikian serius mereka dalam menyalin, sedemikian ketat mereka dalam menyalin, ada satu kelompok lagi yang lebih tinggi atau lebih ketat dari ini. Namanya Masoret, saudara sekalian. Ini jauh lebih ketat daripada yang di atas. Mereka hasil salinan itu dan yang akan yang awalnya mereka salin itu, mereka hitung setiap ayat, kata, dan huruf dari kitab-kitab perjanjian lama yang mereka salin. Mereka juga menghitung berapa kali sebuah huruf digunakan dan ayat, kata, dan huruf mana yang tepat berada di tengah buku. Apa tujuannya? Hanya memastikan bahwa yang disalin dengan hasil salinannya itu sama persis. Sama persis jumlah katanya, sama persis jumlah hurufnya, sama persis kata di tengahnya, sama persis huruf di tengahnya, sama persis jumlah huruf yang muncul baik yang disalin maupun yang sudah disalin. Jadi saudara sekalian, Masoret ini adalah satu kelompok juru tulis yang perfeksionis, yang hebat di dunia. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah, kemana semua kok salinan itu pergi? Bukankah pada waktu itu banyak salinan yang mereka salin dan mereka sebarkan untuk bisa dibaca di Bait Allah, di mana dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat saudara sekalian, juru-juru tulis Yahudi kuno membuat ribuan salinan perjanjian lama. Dengan begitu banyak juru tulis yang mengerjakan perjanjian lama.
Tapi yang jadi persoalan seringkali adalah kemana ribuan salinan yang dihasilkan? Kenapa hilang? Apa yang terjadi dengan semua salinan? Jadi saudara sekalian, juru-juru tulis sangat teliti tentang salinan kitab-kitab perjanjian lama mereka. Jika salah satu salinannya mulai bertambah tua atau halamannya mulai pudar, mereka akan mengambilnya dan menguburnya di tanah atau membakarnya. Mereka tidak ingin mengambil kesempatan salinan pudar menjadi salah dibaca atau disaling ulang secara tidak benar. Lihat standarnya tingginya saudara sekalian. Jadi kalau ada pudar atau mulai ada buram, maka mereka akan ambil itu dari arsip supaya tidak disalin keliru. Tapi di sisi lain, juru-juru tulis juga umumnya sangat menghormati nama Tuhan, dan dokumen apapun yang diberi nama Tuhan di atasnya dipandang suci dan harus disimpan dalam keadaan baik. Begitu dokumen suci itu menjadi tua atau usang, maka diberi penguburan yang layak. Jadi biasanya mereka simpan dalam tembikar atau kubur dan lain sebagainya. Nah, meskipun para juru-juru tulis sangat berhati-hati untuk menyalin perjanjian lama dengan tepat, beberapa orang masih mempertanyakan keakuratannya. Alasan untuk ini adalah bahwa salinan paling awal dari keseluruhan perjanjian lama yang tersedia disalin pada 900 Masehi dan seterusnya. Hampir 2500 tahun setelah beberapa dokumen asli tertulis. Karena tadi kita lihat bahwa kitab perjanjian lama yang pertama kali itu ditulis tahun 1500 sebelum Masehi, dan yang kita pegang sekarang ini disalin dari kitab salinan yang tahun 900 sesudah Masehi. Artinya kalau begitu ada range waktu nih 2500 tahun sejak yang pertama kali ditulis dengan yang kita miliki sekarang. Dengan rentang waktu yang begitu lama, bagaimanakah mungkin ada yang tahu apakah teks itu tetap benar? Ya, di situ saya sering sampaikan bahwa bagaimana kita mencoba seringkali berlogika dan berrasionalisasi dengan sesuatu. Ya, orang tanyakan itu 2500 tahun nih, jangan-jangan yang 900 sesudah Masehi ini berbeda dengan yang dulu dituliskan di awal. Nah, tapi saudara sekalian, saya merasa bahwa bagaimanapun Tuhan terus campur tangan dalam kekristenan, dalam orang-orang yang percaya. Ini sesuatu yang terjadi pada, mungkin saudara nanti bisa juga baca tentang The Dead Sea Scroll atau gulungan Laut Mati. Bagaimana kisahnya? Pada tahun 1948, cara dunia memandang perjanjian lama berubah selamanya. Kembali lagi kita memang sedang membahas perjanjian lama karena orang bilang perjanjian lama akurat enggak? Itu kan udah lama banget dulu diturunkan. Jangan-jangan salinan yang kita miliki tertua sekarang berbeda dengan yang dulu diturunkan. Nah, tahun 1948 pendapat itu mulai berubah selamanya. Seorang anak laki-laki sedang mencari kambing yang hilang. Dia melempar batu ke gua kecil dan mendengar suara seperti tembikar yang pecah. Nah, ini saudara sekalian, jadi nih tembikar, dan ini ketika dia gembalakan kambing, dia lemparkan batu dan kayak mendengar suara tembikar. Tembikar itu terbuat dari tanah liat ya. Penasaran dengan suara tersebut, dia masuk ke dalam gua dan menemukan beberapa gulungan kulit. Nah, saudara sekalian, tadi sempat saya singgung di awal bahwa bagaimana tulisan pada waktu itu dituliskan di kulit dengan tulisan kuno di atasnya. Ternyata ratusan gulungan tersembunyi di gua-gua di sekitar Laut Mati. Dan gulungan itu kemudian besar, ditulis oleh sekelompok orang yang dikenal sebagai Essenes. Tapi saudara sekalian, temuan ini luar biasa. Karena kita tahu sendiri juga kalau Anda baca kisahnya itu luar biasa. Saya pikir Allah, bagaimana gulungan ini malah masuk ke pasar gelap pada waktu itu, yang sebetulnya jadi sulit ditemukan, tetapi entah bagaimana akhirnya ditemukan. Dan para bapak-bapak gereja kita, orang-orang yang memang di kekristenan begitu, mereka menganalisa itu dan mereka menemukan hal yang luar biasa. Jadi dari pasar gelap ke yang resmi, ke orang-orang
ilmuwan-ilmuwan Kristen itu juga saya pikir campur tangan Tuhan. Nah, apa yang penting dari salinan yang ditemukan itu, saudara sekalian, ditemukan bahwa secara uji ya ada beberapa jenis uji ya untuk mengetahui umur suatu barang. Begitu ada uji karbon, ada uji lain segala macam yang juga biasa dipakai di sains. Ditemukan bahwa salinan ini diproduksi dari sekitar 200 sebelum Masehi. Nah, tadi yang kita miliki itu 900 sesudah Masehi. Ini ditemukan 200 sebelum Masehi. Jadi hampir 900 tahun lebih tua dari salinan tertua yang ada. Dan salah satu gulungan yang ditemukan di gua-gua Laut Mati yang menjadi penting adalah gulungan kitab Yesaya. Jadi kitab Yesaya semuanya ada, hanya ada beberapa bagian yang hilang. Yang menakjubkan saudara sekalian, dari gulungan kitab ini bahwa jika dibandingkan dengan teks Yesaya yang diproduksi 900 setelahnya, mereka cocok hampir kata demi kata, hanya sedikit variasi kecil yang ada. Dan itu normal sekali karena perubahan bahasa ya. Kalau kita lihat ada banyak kata-kata yang dulu ketika kita SD nggak muncul lagi, sekarang sudah muncul kata-kata baru yang baku gitu ya, seperti internet misalnya, atau unduh. Dulu mungkin tidak ada kata-kata itu, tetapi begitu perkembangan zaman mulai ada kata-kata itu, dan hanya sedikit variasi kecil yang ada. Dan gulungan Laut Mati telah membuktikan kepada dunia bahwa perjanjian lama telah disalin dengan tepat, saudara sekalian, dan diturunkan sampai saat ini. Alkitab kita punya scripture-nya ataupun dokumen-dokumennya lah, atau yang surat-surat tertulis ini, baik termasuk yang di gulungan Laut Mati ini ditemukan. Nanti Anda bisa cari di internet di mana Anda bisa menemukan itu. Dan berikutnya adalah bagaimana tentang perjanjian baru, bagaimana kita mendapatkan perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat saudara sekalian, waktu penulisannya lebih kurang seperti ini. Dari Musa dari 1400 sebelum Masehi sampai kitab terakhir yang Maleaki. Nah, setelah itu ada 400 masa diam, 400 years of silence. Itu artinya selama 400 tahun Allah tidak berbicara kepada manusia sama sekali pada waktu itu, baik melalui nabi, baik melalui imam. Tidak ada Allah berbicara dalam sejarah kekristenan. Dan setelah itu Yesus lahir, dan kita anggap lebih kurang di usia 45, dia disalibkan di usia 33, tapi anggaplah hitungannya seperti itu. Dan perjanjian baru ditulis dari tahun 45 sesudah Masehi sampai tahun 90 sesudah Masehi. Jadi hampir 2000 tahun yang lalu. Dan kalau perjanjian baru, saudara sekalian, itu naskah-naskahnya banyak. Dan memang sampai Anda bisa, kalau nanti Anda ada kesempatan, silahkan pergi kunjungi museum-museum yang menampilkan naskah yang memang manuskrip yang asli, yang ditulis tangan. Nah, tidak seperti juru-juru tulis yang menyalin perjanjian lama. Orang-orang yang menyalin perjanjian baru tidak melihat kebutuhan untuk mengubur atau membakar salinan kitab suci lama dan usang. Untuk alasan ini, ribuan naskah perjanjian baru ada. Sebuah naskah adalah salinan tulisan tangan dari dokumen lama yang disalin dalam bahasa aslinya. Karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, ya naskah-naskahnya juga ditulis dalam bahasa Yunani. Lebih dari 5.700 saudara sekalian. Manuskrip tua ada yang berisi semua atau sebagian perjanjian baru.